Nggih. Ini suara saya sudah terdengar, Pak, nggih? Ya, terdengar jelas, Nggih, ya. alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Suparman, nggih. Ya, Pak ya. Suparman, nggih. Mhm. Jadi perkenalkan, Pak, ini saya Ali Maskur, Pak. Mhm, Nah, ya, ini, ya. kebetulan saya ini apa namanya, sedang kuliah itu Mhm. di Burapa University itu di Thailand, Pak. Mhm, mhm. Nah, itu sekarang itu sedang proses menyusun disertasinya. Oh, ya, Nah, ya. nggih. Nah, yang saya ambil, penelitian saya itu, tentang dana desa, yang Heeh. intinya itu saya itu hanya ingin, fokus pada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi, pelaksanaan dana desa. Ya, Jadi, yang membikin saya tertarik itu kan karena memang terutama di Indonesia itu kita dana desa itu kan besar sekali ya, Pak, ya, itu ya. dan itu Mhm. cakupannya juga seluruh Indonesia. Nah, Mhm, mhm. dalam pelaksanaannya itu ya ada yang berhasil, ada Mhm. yang tidak, Mhm, begitu. ya. Nah, saya tidak banyak, mengulas tentang besaran dari dana desa, eee, Ya, ya. tetapi saya hanya ingin, eee, mencari tahu, Mhm. kok ini di desa-desa tertentu berhasil, di Ya, desa tertentu itu ndak, desa yang lain itu ndak. tidak. Nah, itu apa faktor yang Ya, mempengaruhi begitu, ya, cuman ya, fokus pada itu aja. Nah, nantinya ya. harapannya dengan mengetahui itu saya bisa, eee, me mengaitkan antara berbagai faktor tersebut sehingga bisa Mhm. nanti mengembangkan model. Nah, Mhm, mhm. harapannya nanti, penelitian saya itu bisa berkontribusi untuk, pelaksanaan dana desa berikutnya. Jadi kalau memang, oh ini kalau mau berhasil itu ini loh yang perlu diintervensi. Katakanlah, Ya. saya temukan misalkan nanti di ending itu misalkan ada 20 faktor misalkan. Nah, dari Mhm. 20 faktor itu kan tidak perlu dengan membangun pola, keterhubungan antar berbagai faktor itu, nanti itu kan desa yang mungkin itu kurang 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 bisa, efektif di dalam pemanfaatan dana desa, itu harapannya tidak mengintervensi 20 semuanya, tetapi Ya, intervensi faktor kuncinya saja, gitu kira-kira. Nah, ya, ya. jadi, saya ingin menemukan faktor-faktor itu sehingga nanti Mhm. karena buat saya yang terpenting itu bukan mengukur efektivitas atau efisiensinya, tetapi yang Mhm. terpenting itu keberlanjutan program ini. Jadi untuk keberlanjutan program ini saya perlu untuk mengetahui apa sih kemudian faktor-faktor kunci yang kemudian sangat mempengaruhi, kesuksesan maupun kegagalan dari implementasi dana desa. Jadi harapannya Mhm. nanti, bisa membantu apa namanya, eee, penyelenggaraan dana desa selanjutnya karena memang Pak Prabowo juga kan memang sangat fokus juga untuk pembangunan, desa ini masih akan berlanjut setidaknya sampai, 2029, 2030 nanti insya Allah tetap tetap Ya. lanjut. Nah, Mhm. selama ini yang menjadi responden saya itu ya kalau dari pemerintah pusat itu ada Kementerian Desa sama Mhm. Kementerian Keuangan. Nah, itu Mhm. alhamdulillah sudah. Terus Mhm. kemudian untuk yang di kabupaten kota, ini saya, sudah di beberapa kota, seperti yang ada di apa namanya, di Bali, kemudian ada di Mhm. Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, cuman yang di Jawa Timur itu kemudian saya ambil Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Nah, Kabupaten Mhm. Nganjuk sendiri itu di Kabupaten Nganjuk itu di kabupaten saya ke PMD dengan Mhm. Pak Edi waktu itu, terus Ya. kemudian saya, "Oh ini ada, tenaga ahlinya juga." Artinya, oh ini berarti asistensi itu tidak dari pendamping desa saja, berarti kan dari tenaga ahli. Oh Ya. berarti saya kira sangat-sangat perlu ini karena mungkin Mhm. tenaga ahli mengetahui banyak hal tentang Mhm. pelaksanaan dana desa di kabupaten gitu. Jadi Ya. hemat saya, Mhm. oh ini akan sangat membantu ini gitu. Ya. Terus habis itu, Mhm. saya juga ke desa itu ada 5 sampai 10 desa nantinya, cuman yang sekarang ini sudah fix itu ada di 3 desa. Nah 2 Mhm. desa
untuk suratnya belum saya berikan karena waktu gitu kira-kira Pak. Di desanya di mana rencananya? Desanya saya ambilnya itu satu kecamatan aja Pak. Saya ambil kecamatan dengan jumlah desa terbanyak itu di Rejoso. Sesuai ya. Nggih, Rejoso. Nah, untuk desanya itu sementara ini saya ambil dari desa-desa yang nilai IDM-nya tinggi. Seperti apa namanya? Talang, terus kemudian Rejoso, Mojarembun, Sambikerep itu saya lihat, oh ini tinggi, pertumbuhannya juga bagus, dalam artian kan bisa bisa memberikan gambaran tentang apa sih yang seharusnya dilakukan supaya nanti bisa menular ke desa-desa yang lain begitu. Ya. Untuk yang di Nganjuk itu harapannya seperti itu. Dan untuk yang sekarang ini saya masih fokus pada identifikasi faktor. Nah, Ya. yang sudah untuk di desa itu di Talang, Pak. Di Talang Hmm. itu sudah itu dengan PD, dengan apa namanya, PD kecamatan juga sudah, terus dengan sekretaris dan juga PK. Saya ambil PK, salah satu PK saja. PD-nya sudah. PD-nya siapa? PD-nya itu Pak ini, Pak Pidian, Adi. Adi Kuncoro nggih, Pak Adi Oh, di Kuncoro. Kuncoro ya, ya. Nggih, Pak Adi Oke. Kuncoro. Oh, Terus kemarin pas di Nganjuk itu ya? nggih. Jadi Oh, sama Pak ini juga online Pak Suwandi. oh Suwandi. Nggih, Pak Suwandi juga online. Terus Hmm. sama Melurah itu ada Bu Eka juga saya. Oh ya, Bu ya. Eka, nggih. Bu Hmm. Eka itu juga sudah. Nah, saya Hmm. baru tahu dari Pak Edi loh. Berarti di ini ada di tingkat kabupaten ada advisernya juga, ada Ya, supervisornya juga tadi ya. di tenaga ahli. Oh, ada. Berarti saya minta izin sama Pak Edi waktu itu, nggih. Bisa enggak, Pak? Oh, bisa. Nanti saya menghubungi beliaunya dulu begitu. Berkenan atau enggak begitu. Karena harapannya nanti kan buat saya yang terpenting itu adalah keberlanjutan dana desa. Terserah Ya, nanti kan yang penting daripada mengidentifikasi, oh ini efektif, oh ini tidak efektif, lebih baik saya fokus pada posisi bagaimana meningkatkan efektivitas gitu betul, kira-kira. betul. Ya, Yeah. Nah itu Pak kira-kira gambaran apa namanya? Gambaran dari penelitian saya. ya, Nanti ya. harapannya ya sebenarnya sih waktu awal itu saya diminta untuk komparasi dengan yang ada di Thailand karena mereka juga ada dana desa juga namanya Pak. Oh gitu. Namanya persis dana desa, tetapi ininya berbeda ternyata. Apa namanya? Begitu saya lihat itu ternyata berbeda. Kalau kita itu dalam bentuk hibah kan diberikan hibah. Nah, mereka enggak, Pak. Jadi mereka dalam bentuk pinjaman. Oh, Itu ya, mereka dalam bentuk pinjaman. Jadi oh ini konsepnya berbeda, artinya saya enggak bisa untuk membandingkan begitu. ya, Oke ya. lah, yang terpenting saya mau saya sih di awal itu kalau saya membandingkan setidaknya kan saya bisa mengambil hikmah yang ada di sana mungkin juga bisa digunakan di sini apa yang bisa digunakan begitu. Cuman Ya, karena pembandingnya ndak apple to apple ya saya agak khawatir wah nanti repot nanti malah ya. bisa ini ndak apa namanya ndak tepat gitu loh. Ndak Betul. tepat sasaran karena ndak apple to apple begitu. Jadi ya Hmm. sudahlah saya fokus saja bagaimana yang di Indonesia. Begitu kira-kira Pak. Ya, ya. Nah, ya. Nah, mungkin dari di awal ini Pak mungkin bisa diperkenalkan dulu mungkin Oh profil ya. Bapak nggih. Oke, Ngapunten. terima kasih Nggih. Pak Ali. Nama saya Suparman, saya selaku koordinator tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Jadi di Kabupaten Nganjuk sudah mulai tahun 2016 gitu ya. Ya, mulai mengawal dana desa sejak awal gitu ya. Sejak awal ini Dana dapat dana desa. desa langsung Pak Suparman Ya, nggih? ya. Jadi sudah lama di pemberdayaan, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan sudah sejak PNPM, ya. Oh, sebelum dana desa PNPM itu nggih? PNPM, ya, Nggih nggih. ya. Oh, oke oke oke. Oke. Nggih nggih. Nah, untuk dana desa Pak Ali, ini banyak faktor memang yang mempengaruhi ya. Ini Pak Ali ngambilnya general ya, artinya General, Pak. general ya,
nggak fokus Nggih. pada satu desa atau kecamatan Enggak, atau nanti itu ya, yang fokus ke desanya saya langsung ke desa saja. desa aja ya. Nggih, general yang mungkin tapi saya ini Pak, kalau mungkin mendapatkan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi itu tidak hanya yang ada di Rejoso, jadi setidaknya di Nganjuk gitu, Pak. Oh Di ya, Nganjuk ini ya, bagaimana gitu betul, kira-kira ya, Pak? Nggih. oke, oke. Yang pertama jelas SDM ya, SDM. SDM ini, SDM dari masing-masing desa itu tidak sama. Background kepala desa berasal dari yang tidak sama. Nah, ini sangat mempengaruhi, artinya di perjalanan kepala desa dilantik dan sebagainya itu juga dikasih pembekalan, ya. Tapi dengan background yang berbeda tentu akan berpengaruh pada tingkat kepemimpinan. Hmm. Satu memang SDM ini tidak hanya dari kepala desa, termasuk juga SDM dari perangkat, SDM dari masyarakat itu juga, ya. Kalau SDM-nya itu bagus, contoh misalnya kepala desanya visioner gitu ya. Visioner, dia bagus, tingkat kepemimpinannya bagus, kemudian penataan perangkatnya bagus, dia akan berjalan bagus. Contoh Talang itu salah satu desa yang visioner. Jadi perangkatnya kalau tidak bisa undang yang ahli, undang orang yang lebih pintar untuk ngajari, suruh ngajari. Jadi didatangkan begitu, Pak? Didatangkan, gitu ya. Oh. Datangkan perangkat ini loh, kamu belum bisa nyusun dokumen RPJMDes misalnya. Nah, itu datangkan, mendatangkan. Ngajari, diajari sampai bisa. Ya. Tetapi ada yang desa yang hanya ngikut aja gitu ya, ngikut aja. Terus dari tingkat kabupaten kita sudah buatkan juknis misalnya ya, juknis. Juknis itu kan standar sama ya, karena petunjuk teknis ya. Kita berikan kepada semua desa. Semua desa, ini juknisnya, ini petunjuknya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, misalnya begitu. Nah, ini masing-masing desa itu hasilnya tidak sama, gitu ya. Nah, kembali pada ini tingkatan SDM yang kira-kira punya kemampuan, kapasitas, itu mereka akan cepat. Dan kalau mereka tidak bisa, SDM yang mereka merasa, Pak ini saya ada kesulitan, langsung telepon biasanya. Langsung komunikasi. Tetapi ada yang desa tidak ya telepon ya enggak, gitu ya. Acuh Begitu tak acuh, Pak, nggih. acuh ya. Kalau penyusunannya sudah diberitahu, ini misalnya penyusunan 3 bulan harus selesai, gitu ya. Tetapi karena SDM-nya ini tidak kurang peduli, itu kadang ya bisa molor. Tapi desa yang kira-kira sudah paham, ini sangat penting ini, pemahaman tentang regulasi ya, bagi SDM yang ada di desa. Ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali, ya, berpengaruh. Ini kan dalam pengelolaan dana desa ini kan tidak hanya ujuk-ujuk dana desa gitu kan ya. Mesti Betul. dimulai dari perencanaan gitu ya. Perencanaan, kemudian nanti penganggaran ya. Nah, SDM ini antar desa tidak sama. Antar desa mulai dari kepala desanya perangkatnya tidak sama. Ada yang tingkat kesadaran perangkatnya bagus, tetapi kepemimpinannya kepala desanya kurang bagus, ini juga sangat berpengaruh. Ada satu desa yang kepala desanya tidak visioner, kepala desanya dikasih penjelasan, misalnya ternyata juga kepeduliannya kurang, misalnya ya udah Pak sama perangkatnya, sama ini Pak, misalnya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap perencanaan. Kepala desa belum memahami terkait dengan regulasi pemerintahan yang siklus tahunan misalnya ya, siklus pemerintahan tahunan. Itu juga sangat berpengaruh karena kepala desa
tidak memberikan penekanan atau memberikan arahan kepada perangkat di bawahnya, tetapi hanya diserahkan aja misalnya pada perangkat di bawahnya misalnya. Nah, ini juga berpengaruh ya, terhadap ketaatan regulasi. Jadi SDM ini menurut saya menjadi kunci ya, menjadi kunci terhadap keberhasilan pengelolaan, perencanaan, pengelolaan, penganggaran dari dana desa. Iya. Sudah dilakukan beberapa pembinaan di SDM ini dalam rangka perencanaan misalnya itu sudah diundang para pemangku yang nanti mengerjakan itu juga sudah diundang. Dari Dinas PMD sudah melaksanakan pembinaan melalui kasih yang membidangi. Kasih yang membidangi sudah dikasih penjelasan pembinaan untuk selanjutnya supaya nanti meneruskan kepada SDM di bawah pada desa-desa gitu ya. Itu tugas dari Dinas PMD untuk melaksanakan kegiatan itu sudah dijalankan. Di dalam lapangan di masing-masing kecamatan ini juga variasi. Kadang ini kasih sudah langsung bisa menyampaikan hasil informasi dari kabupaten, termasuk petunjuk teknis. Ya, petunjuk teknis juga sudah disampaikan ya. Jadi artinya kepala kasih yang membidang ini sudah diberikan pembinaan, termasuk pendamping desa. Pendamping desa ini juga kita kasih pemahaman di tingkat kabupaten, di Dinas PMD, tentang petunjuk teknis itu. Ya. Sehingga dua-duanya jalan. Dari Dinas PMD, dari birokrasinya jalan, melalui kasihnya tadi. Kemudian dari pendampingnya juga dikasih pemahaman, cara-cara melaksanakan kegiatan. Nah, kami dari TA ini meneruskan kaitannya dengan teknis di lapangan, pendampingannya. Ya. Pendampingan di lapangan. Nah, beberapa kali kita juga melakukan kunjungan ke desa-desa, melihat progres, melihat pelaksanaan di lapangan. Monitoring berarti ya? Melakukan ya, monitoring. Ya. Kita lakukan monitoring di lapangan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, kendala apa yang dialami. Gitu ya. Nah, yang masih SDM ya, masih SDM. Jadi memang antar desa juga tidak sama. Gimana petunjuk teknis kemarin yang sudah diberikan Bapak Ibu Kades, apakah sudah jalani? Sudah Pak, proses gitu ya, proses. Ya ini kita memang harus intens mendampingi, menanyakan itu ya, menanyakan itu supaya kegiatan ini betul-betul dijalani sesuai dengan regulasi yang ada. Karena secara regulasi itu dari peraturan menteri, dari peraturan bupati itu sudah dibuatkan peraturan. Tetapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai, ini juga akan berimbas pada penilaian kinerja dari desa itu. Nanti pada waktu inspektorat turun, penyusunan ini RKP Des ini harusnya sudah bulan September diselesaikan, dibuatkan perdes, ternyata belum, dan misalnya melebihi September misalnya. Dan itu menjadi temuan inspektorat. Ya, nah ini dari SDM ya. Jadi sangat kental sekali, termasuk ini SDM yang termasuk lembaga yang lain ya, BPD ya, BPD. Jadi ada unsur dari pemerintah desa itu kepala desa dan perangkat. Kemudian ada juga yang dari unsur BPD. BPD-nya tidak begitu peduli, misalnya. Karena di dalam perencanaan itu kan musyawarah desa itu yang memimpin BPD ya, aspirasi ya, BPD. Nah, ini kalau BPD-nya nggak peduli, kurang maksimal misalnya, ini juga akan berpengaruh. Ada satu desa yang BPD-nya dengan kepala desanya hubungan komunikasinya tidak bagus misalnya ya, ini juga akan berpengaruh terhadap pengelolaan ini. BPD ini juga ada porsi atau ada ranah untuk juga peningkatan kapasitas ya terhadap regulasi gitu ya. Jadi desa akan bagus pelaksanaannya itu kalau SDM-nya dari pemerintah desa
kemudian BPD dan lembaga yang ada itu juga bagus ya. Itu akan berjalan baik, akan berjalan lancar ya. Tetapi kalau SDM-nya ini juga tidak bagus, itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi dari samping SDM itu juga hubungan komunikasi ini juga sangat penting. Komunikasi. Komunikasi antar lembaga nggak jalan, ya berpengaruh juga. Ya. Nah, kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Kalau misalnya material ini susah didapat, ini juga menjadi faktor kurang lancarnya kegiatan pembangunan pembangunan dari dana desa ini. Ya. Daya alam ini kalau di Nganjuk ini yang kalau batu masih cukup tersedia batu di wilayah pegunungan itu tersedia. Untuk Ya, pembangunan infrastruktur kayak gitu berarti ya Pak? ya misalnya ya, di dana desa misalnya pengelolaan infrastruktur itu tersedia di wilayah pegunungan, di sawahan, di ngetos gitu ya. Tetapi kalau sudah pasir itu udah jauh ya, Blitar ya, ambilnya ya, Blitar. Kemudian kalau di wilayah-wilayah pegunungan, kalau dulu masih ada yang kesulitan air, tetapi kayaknya ini juga sudah bisa teratasi saat-saat ini ya. Termasuk topografi ya. Topografi yang di wilayah utara, wilayah Nganjuk bagian utara itu tanah gerak ya, tanah gerak. Terus ada beberapa desa yang jangkauannya karena memang desanya agak dalam, jauh dari kecamatan, jauh dari kota, itu sumber material juga dari luar. Ini juga sangat berpengaruh. Berarti topografi dan demografi sangat mempengaruhi juga ya. Juga sangat-sangat berpengaruh ya, ya. Ini biasanya sangat berpengaruh kepada ini harga ya. Yang jauh itu akan membuat harga meningkat gitu ya. Ini juga berpengaruh gitu ya. Kemudian komitmen ya, komitmen. Komitmennya ini kepedulian ngehnya dan kerjakan gitu ya, segera dilaksanakan. Ada beberapa desa yang pelaksanaan kegiatannya itu molor. Molor. Lah, molor ini ada beberapa sebab molornya ini karena kegiatan yang tidak segera dilaksanakan padahal dana sudah dicairkan, nah, misalnya ya. Nah, ini komitmennya desa ini komitmennya pemerintah desa untuk segera melaksanakan sesuai dengan regulasi. Komitmen desa untuk segera menyusun, misalnya sekarang sudah waktunya perencanaan, sekarang waktunya penganggaran misalnya. Ini ya sangat berpengaruh, karena kalau misalnya sampai dengan tanggal 31 Desember, tanggal 31 Desember ya, APBD belum ditetapkan, maka ini juga akan berpengaruh kepada pencairan dana, penyaluran dana untuk tahun berjalan ya. Contoh misalnya tahun ini 2025, Desember belum penetapan APBDes, maka jelas nanti penetapan akan molor, ya. Dan itu juga akan mempengaruhi nanti pengajuan penyaluran dana desa. Kalau misalnya Desember ditetapkan, Januari ini kan sudah pelaksanaan untuk 2026 misalnya, Januari sampai Desember. Nah, kalau desa ini penetapannya terlambat, tentu ini juga akan mempengaruhi pengajuannya nanti juga akan terlambat. Ya. Padahal dari tingkat kita di Dinas PMD, di pendamping, itu sudah mendampingi on the track, harus Desember harus ditetapkan. Jadi sekarang ini, September ini nanti harus sudah melaksanakan penyusunan dokumen RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan. Kemudian
nanti di Oktober sampai Desember itu harus menyusun dokumen APBDes. Nah, ini tentu ya komitmen ini sudah dari dinas sudah, ini tentu nanti dari Kasih, dari camat itu juga sudah di koordinasi lah, ada komunikasi dengan kecamatan, dari kecamatan ditindaklanjuti komunikasi dengan desa. Ya. Ini tentunya diharapkan semuanya bisa on track gitu ya. Nah, kembali sudah dikomunikasikan, sudah dijalani, tetapi ternyata misalnya bawah komitmennya kurang, ini juga akan berpengaruh gitu ya. Karena acuh tak acuh tadi ya Pak, karena mungkin ya ada yang menunda pekerjaan, ada yang mungkin tidak begitu ya ndak apa ya acuh tak acuh terhadap Betul. sosialisasi yang diberikan, gitu Ya, mungkin ya. ya. Nah, ada beberapa hal lagi Pak Ali yang juga sangat berpengaruh ya, regulasi ya. Artinya begini, dari kementerian itu kan ada petunjuk untuk 2026 misalnya. Contoh misalnya, kita dari Kementerian Desa itu sudah ada Permendes 7 2023 itu tentang prioritas penggunaan dana desa. Itu tidak mengenal laut. Itu sudah bagus itu, ada cantolan itu. Tetapi tiap tahun juga dibuatkan rincian prioritas penggunaan dana desa tahun depan, gitu ya. Nah, ini kadang turunnya itu mepet. Oh, oke. Ya, turunnya aturan itu kadang mepet, ya. Sehingga ini regulasinya ini sudah harus ditetapkan September misalnya, tetapi rincian prioritas 2026 ini kadang mungkin juga belum turun misalnya. Nah, ini juga berpengaruh. Ya. Jadi kemudian juga terkait dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Peraturan Menteri Keuangan itu tentang biasanya kan sejak awal sudah ada ya kisi-kisi kegiatan dana desa 2026 misalnya ya. Tapi secara regulasi belum segera turun misalnya. Nah, ini apa saja ini yang menjadi prioritas atau syaratnya misalnya apa? Contoh pemberian BLT. Kadang kalau belum turun kita mengacu kepada regulasi kisi-kisinya itu ya mengikuti yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya, mungkin juga tidak banyak berubah misalnya kalau kayak tadi sebelumnya gitu ya. Kemudian regulasi ini adanya informasi-informasi yang kadang itu turun itu sudah jalan gitu ya, sudah berjalan. Sudah berjalan baru turun begitu. Baru ada misalnya. Oh, baru ada. Contoh misalnya ya tentu itu nanti akan berubah ya, tentu akan berubah ya. Sudah jalan, baru ada contoh yang kemarin ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu Permendes 2 2024 sudah keluar Permendesnya ya. Terus ada keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025 yang itu mengatur teknis tentang ketahanan pangan. Ya. Nah, padahal APBD sudah ditetapkan. Ya. Nah, ya ini akan diikuti peraturan Menteri diikuti. Cuma nanti pada melalui perubahan APBDes. Nah, ini yang kemarin sudah ditetapkan terhadap untuk kegiatan sudah ditetapkan ya, sudah diperdeskan untuk kegiatan A misalnya ya. Tetapi dengan adanya keputusan Menteri itu, otomatis juga melakukan perubahan. Nah, ini kan juga mempengaruhi kinerjanya dana desa ini. Akhirnya baru dilakukan perubahan saat perubahan APBDes. Perubahan APBDes ini juga baru dilaksanakan sehingga pelaksanaannya setelah melakukan perubahan. Nah, itu juga menjadi PR kemarin ini. Yeah. Waduh, gimana? Ya, tetap kita jalani. Kalau menurut Pak Suparman ini seharusnya bagaimana terkait dengan regulasi? Karena memang kan kalau kita lihat di Indonesia ini terutama prioritas
penggunaan dana desa itu kan diatur setiap tahun ya, artinya Betul, ya. setiap tahun itu berubah. Nah, itu Hmm. kemudian kan juga desa itu kan juga harus harus sering update. Sementara Betul. dihadapkan pada posisi tidak semua perangkat desa itu kemudian memiliki SDM yang cukup, apalagi nanti Betul. komitmen untuk belajar, komitmen untuk membaca. Mereka kan juga punya hal-hal lain. Mereka kadang juga mungkin wah ini lebih apa namanya bengkokku wae, misalkan ini Ya. bengkoknya saja ini bermasalah karena apa namanya panen bawang merah mungkin terancam gagal dan seterusnya. Nah, belum lagi di tengah jalan ada regulasi baru yang menuntut Ya. adaptasi terhadap proses pelaksanaan dana desa. Nah, Hmm. itu kemarin juga disampaikan. Nah, itu kan juga memberikan kesulitan tersendiri buat apa namanya perangkat desa. Nah, kalau Pak Suparman sendiri seharusnya seperti apa Pak ini? Apakah memang harus per tahun itu harus ada skala prioritas seperti itu, atau sebaiknya ya enggak usah 1 tahun lah, apa namanya 5 tahunan atau seperti apa? Itu selaras dengan rencana pembangunan menengah misalkan. Nah, itu Ya. gimana Pak kalau menurut Ya, Pak? yang diminta itu regulasi dari atas ya, dari pusat itu turun. Misalnya sekarang untuk pelaksanaan 2026 ya, regulasi ini bisa turun kalau misalnya sekarang ini kan desa lagi nyusun dokumen perencanaan desa ya, Nggih. sampai September ini, akhir ini harus sudah ditetapkan. Untuk Kalau desa 2026 Pak nggih? iya, untuk Oke. 2026, desa itu nanti September ini harus sudah menyusun RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa 2026. Harus diperdes-kan. Itu mengikuti regulasi peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Desa. Di September ya harus ditetapkan. Kalau enggak, misalnya ditetapkan Oktober misalnya, itu desa tidak menjadi sebuah kinerjanya akan berkurang, penilaian kinerjanya itu. Ya. Dan itu juga melanggar, nanti inspektorat mesti diajakkan jadi temuan inspektorat. Nah, kalau juga regulasi dari pusat, Kemenkyu misalnya, Kemenkyu, kemudian dari peraturan menteri yang lain, walaupun Kementerian Desa ini sudah punya Permendes 7 2023, tetapi biasanya tiap tahun juga ada yang namanya rincian prioritas tahun 2026 misalnya ya. Nah, ini harapannya ya turun pas waktu desa belum menetapkan ya. ya, sehingga nyambung gitu loh ya, nyambung. Khawatirnya kan begitu sudah ditetapkan, ada prioritas yang harus dimasukkan dalam dokumen RKPDes, ini akhirnya dokumen RKPDes-nya akhirnya berubah, karena ada kebijakan pemerintah, misalnya begitu ya. Apakah sering terjadi Pak yang seperti itu Pak? Kalau sering enggak, cuma memang pernah terjadi sehingga sangat berpengaruh kepada dokumen ini ya. Kalau yang berkaitan dengan prioritasnya dana desa. Kalau kita prioritas dana desa 2026 kita masih punya Permendes 7 2023 yang itu adalah tidak berbunyi tahun, artinya itu bisa digunakan untuk lintas tahun lah ya. Cuma yang kalau ada rincian ini supaya juga harus jauh hari sudah keluar, harapannya begitu. Ya. Kemudian dari PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan itu yang berkaitan dengan misalnya penggunaan dana desa, kan tiap tahun itu berubah ya. Tahun itu ya. Nah, tiap tahun berubah, biasanya memang mengatur pengelolaan keuangan ya, tidak begitu mempengaruhi sebenarnya. Cuma pada waktu Kementerian Peraturan Menteri Keuangan ini biasanya nanti pada waktu penyusunan APBDes. BLT misalnya syaratnya harus apa? Itu yang atur Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu diatur. Kemudian kegiatan misalnya pengajuannya harus syaratnya apa? Berapa persen? Tahap pertama, tahap kedua, itu diatur oleh Kementerian Keuangan. Ya. Nah ini
Biasanya ya udah mepet gitu ya, mepet. Nah ini harapannya bisa kalau lebih awal gitu, lebih bagus gitu ya. Kemudian regulasi yang terkait dengan yang sangat berpengaruh juga itu, misalnya kemarin sistem pembayaran pajak, kemarin pakai Kortek gitu ya, pakai Kortek. Artinya ada regulasi baru kan ini ya, regulasi baru. Nah harapannya ini juga Jawa Jari sudah ada ya. Padahal kalau Kortek turun misalnya, ya memang ini mesti akan dibina, di desa-desa dibina. Dengan regulasi baru gitu, mesti akan melakukan sosialisasi, pembinaan, gitu ya. Nah ini pas juga di tengah jalan gitu tuh ya juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan ini. Karena hitungan pajaknya berubah misalnya gitu. Kayak gitu yang berarti yang harus mensosialisasikan itu dari PMD berarti ya. PMD PMD ya, PMD hmm, nanti kita sama pendamping untuk ikut mensosialisasikan aturannya gimana. Itu desa juga dibina gitu ya, dibina untuk bagaimana Kortek ini. Kembali ke kalau desanya ini SDM-nya sangat paham, sangat action-nya itu begitu ada aturan baru langsung nangkep dipelajari, gitu. misalnya gitu ya, itu juga akan memperlancar desa. Tapi Hmm. kalau misalnya ada aturan baru, ya wes lah diterima dilihat aja dulu misalnya. Nah, ini ya berpengaruh juga di desa ya. Jadi Komitmennya kurang. komitmennya ini juga kurang ya. Terus eh, beberapa desa kadang ini juga sebenarnya di desa itu ada namanya koordinator sekdes. Nah, itu biasanya kumpul mereka, ya, kumpul. Itu kalau yang punya komitmen tinggi dia kumpul dan mendiskusikan itu, saling Oh, komunikasi. Ya. oh Tapi ya, kalau misalnya FKKD itu ya, FKKD itu. FKKD itu kepala desa, forum Oh, kepala komunikasi desa. kepala desa, ya. Oh, oke oke. Tapi di sekdes sendiri biasanya operator sendiri itu biasanya ada Mau ada bupati. sendiri ya mereka. Nah, sebenarnya itu dalam rangka untuk melancar kegiatan itu. Ya. Oke, untuk Itu juga komunikasi itu ya. ada. Itu komunikasinya antar perangkat antar desa itu terbangun gitu. Itu juga akan memperlancar gitu ya. Tapi ini itu inisiasi dari anu ya Pak, dari Perangkat sendiri, Sekdes, perangkat sendiri gitu ya, ya. ya, Inisiasi sendiri. Berarti sangat anu ya, apa namanya? Komitmen dan juga ini berarti inisiatif lah, betul, inisiatif betul, dari ya, masing-masing perangkat desa ini juga ternyata juga memegang terbangun, peran peran ya, penting ya. betul, ya. Oh, Biasanya, biasanya begini, kalau misalnya ada permasalahan gitu, gitu disampaikan kepada eh, dalam paguyuban misalnya ya. iya ya. Contoh begini, ada permasalahan di desa A ini tidak komunikatif, tetapi akhirnya yang menyampaikan informasi atau konsultasi itu eh, yang komunikatif misalnya. Nah, itu untuk apa? Memberikan jalan keluar bagi desa yang tidak komunikatif tadi. Ada itu Oh, terjadi juga itu. Ya. Jadi, oh, jadi permasalahan desa lain, tapi yang telepon malah sekdes, bukan sekdes desa itu ya, gitu. desa itu. Apa karena malu atau gimana, Pak? Kalau saya melihat mungkin mereka masih junior, Oh, oke. masih junior, kemudian pengen nanti akhirnya yang konsultasi itu yang sudah senior sudah biasa bisa, sudah Hmm. komunikatif lah, sudah biasa komunikasi sehingga langsung telepon misalnya. Oh, oke, Saya oke. sering tuh ditelepon sama sekdes, sama kepala desa, Konsultasi begitu, Pak. konsultasi ya camat itu sering ya. Pak ini gimana pelaksanaan ini kalau misalnya begini gimana gitu sering ya. Oh, kalau ini Pak, kalau yang tadi kan disampaikan itu juga bahwa kalau itu perencanaan itu tidak sesuai dengan
timeline yang diberikan, berarti kan mengurangi kinerja begitu. Betul, ya. Nah, yang menentukan atau menilai kinerja itu dari siapa Pak nantinya? Kalau desa kan yang melakukan penilaian itu kan inspektorat ya. Langsung inspektorat ya? Inspektorat ya. Inspektorat Oh, itu kan uh, ada indikator ya, indikator inspektorat penilaian di kabupaten atau di kabupaten ya, kabupaten kabupaten ya? ya. Oh, terus nanti itu kalau memang itu kinerjanya turun lah begitu Ya. karena perencanaan yang tidak sesuai dengan timeline, itu apakah ada sanksi Pak Oh, atau ini? gini, di inspektorat itu ada pengawasan pengawasan sistem keuangan desa itu ya. Swas Siskeudes atau apa gitu ya, pengawasan ya. Itu ada skornya. Kalau desa itu nanti skornya itu rendah, gitu ya, rendah. Itu bagian dari prioritasnya inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Oh, berarti begitu terjadi penurunan, misalkan dilakukan pemeriksaan begitu ya? Ya, jadi di kan sistemnya online ya, pengelolaan Nggih. dana desa itu ya, pengelolaan keuangan itu ya, online. Nah, inspektorat dia bisa mantau tuh dari online itu. Ada indikator yang akhirnya bisa ditemukan penilaian. Nah, berarti nanti yang rendah-rendah itu nanti jadi prioritas untuk dilakukan audit atau pembinaan. Hmm. Berarti nanti sanksinya pembinaan itu Bang ya? Ada kalau di inspektorat itu ada kunjungan dari inspektorat, ada pembinaan, ada audit. Audit dan ya bahasanya itulah ya. Tapi yang jelas kalau desa memang parah, wah berarti audit ini. Kalau audit sudah masuk dalam semuanya dicek, gitu ya. Tapi kalau yang misalnya kunjungan atau pembinaan itu hanya memastikan eh, kegiatan ini kalau yang belum benar setelah benahi dan sebagainya. Tapi kalau sudah audit sudah menyangkut rupiah itu, kalau nggak benar ya Hmm. mengembalikan. Mengembalikan kalau itu yang audit ya. Audit Tapi ya. kalau yang administratif seperti perencanaan tadi berarti hanya kunjungan untuk mengetahui apa sih masalahnya gitu ya. Atau Ya, gimana? kalau misalnya perencanaannya nggak benar, ini jadi temuan, perencanaannya nggak benar. Berarti nanti ke depan juga, ini kan jadi skor. Yeah. Kalau ini kan di kabupaten kan ada hasil dari audit itu kan kalau nanti yang bagus, itu kan ada reward. Hmm. Rewardnya berupa BK, bantuan keuangan. Yeah, yeah. Dari Itu yang kabupaten. dari rewardnya dari kabupaten, Pak. Kabupaten, ya. Ya, Oh. Soalnya kan besaran besaran dana desa sendiri kan itu juga juga salah satunya kalau dari Kementerian Keuangan menyampaikan salah satunya juga ditentukan berdasarkan prestasi desa. Jadi kalau betul. dia bisa naik mungkin nanti berarti ada hitungan afirmasi Hmm. misalkan seperti itu. Nah, berarti itu sendiri Pak nggih, yang BK itu sendiri ya. Oh, BK sendiri, itu lokal kabupaten. Inisiasi kabupaten Inisiasi gitu. daerah, ya. Ya. Inisiasi daerah. Berarti itu tidak semua nggih, tidak semua Oh, daerah tidak melakukan semua. itu. Dan, Oh, oke, tergantung inisiasi dari ya, daerah masing-masing nggih. betul, ya. Oh, oke. Nah, Kalau yang kinerja tadi misalkan ada katakanlah tidak sesuai timeline, penurunan kinerja dan seterusnya itu apakah mempengaruhi besaran dana desa, Pak, yang didapat di tahun kemudian gitu misalkan? itu itu akan dinilai oleh Kementerian Keuangan. Hmm, Kementerian Keuangan mempunyai standar penilaian, ya. nggih. Standar penilaian yang secara online. Apakah itu PAD-nya tinggi, pengelolaan keuangannya itu pencairannya itu molor apa enggak, gitu ya. Biasanya kalau pencairannya lebih awal, kemudian juga segera dilaksanakan. Nah, ini pentingnya komitmen terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Desember harus ditetapkan, Januari mulai pengajuan pencairan. Maka ini
akan berdampak pada penilaian desa itu. Dan itu di dalam pengelolaan keuangan di Siskodes itu sudah terpantau oleh Kementerian Keuangan. Langsung yang di Siskodes Ya. itu langsung dipantau oleh kementerian, ya. Dasarnya itu berarti untuk penentuan nantinya besaran dana desa, ya, salah satunya. Halo? Halo, halo, Oh halo, ya. nggih, nggih. Ya berarti Siskodes itu ya nantinya ya yang menjadi salah satu bagian nanti untuk memonitor dan juga menentukan besaran dana desa di tahun berikutnya gitu. Pengaruh. Jadi kalau yang terkait dengan prestasi dari desa itu akan dapatkan reward dari Kementerian Keuangan. Hanya tahun ini itu karena refocusing ya. Jadi di Kementerian Keuangan itu tahun kemarin itu ada senilai sekitar 2 triliun itu digunakan untuk diberikan reward kepada desa yang prestasi. Itu ada indikatornya itu. Nganjuk itu kalau nggak salah sekitar 50 desa atau berapa gitu ya. Nah, persentase jumlah kecamatan sekian sampai sekian itu ada persentase harus berapa persen gitu ya. Yeah. Itu tahun dulu ada. Dan yang dapat itu mayoritas yang dapat yang mengajukan pencairan lebih awal. Ya, Jadi tergantung itu ya. Jadi itu ya salah itu satu jadi indikator penilaian itu. Dan itu satu kabupaten itu dari kementerian itu sudah langsung muncul ada angkanya. Jadi kalau mau menentukan mana yang dapat itu dari ranking itu sudah jelas. Dan itu ditambahkan terus sebagai reward nanti dilakukan perubahan pada waktu perubahan APBDes. Itu ya, ada sekitar 40 sekian gitu ya, Nganjuk itu ya, yang dapat itu. Jadi yang dapat ya sesuai dengan urutan prestasi yang paling tinggi sampai jatahnya itu habis. Yeah. Kalau menurut panjenengan Pak, kan di kabupaten juga memberikan reward, di kementerian juga memberikan reward. Apakah adanya reward itu juga kemudian meningkatkan motivasi komitmen dari desa untuk kemudian tenanan begitu untuk melaksanakan dana desa gitu? Oh ya, jelas ya. Itu juga menjadi salah satu dari motivasi ya, motivasi. Yeah. Dan yang reward ini kan ada yang dapat 100, dapat 75 gitu ya. Ya, ini kategorinya macam-macam, ada kategori lah gitu ya. Iya. Kategori misalnya desa ini sudah masuk kategori ini ya, bahasanya wajar tanpa syarat, wajar WTP lah ya. Misalnya WTP dan sebagainya, ada tingkatan lah ya. Nah, dan ini juga ini ya, juga sangat berpengaruh itu tingkat di kepemimpinan di tingkat kecamatan ya. Camat berarti. Camat ya, camat. Kepemimpinan camat itu juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dana desa ya, kinerja desa. Artinya begini, camat yang kembali pada komitmen ya, komitmen dan peduli. Tapi saya pikir semua camat juga punya strategi dalam rangka komitmen itu. Semua camat saya pikir punya itu. Ada kecamatan yang mewajibkan itu SPP pengajuan berikutnya itu harus dilampiri dengan SPJ yang sudah dicarikan. Nah, misalnya ada yang itu juga berpengaruh. Ya. Sebenarnya itu inisiasi kecamatan ya, tapi ya kayak artinya, gitu. Artinya sebenarnya kan yang namanya pengelolaan keuangan itu begitu dibelanjakan harus ada SPJ, ya, harus ada SPJ. Dan itu sebenarnya menjalankan regulasi. Jalankan regulasi ini kembali pada komitmen juga tadi ya. Ini uang yang kamu belanjakan kemarin, yang kamu tarik kemarin, itu buktinya mana? SPJ-nya mana? Ya. Belum ada SPJ kok minta lagi. Ya, kasarnya begitu ya. Nah, itu bagian dari juga komitmen gitu ya. Komitmen.
Tetapi kalau misalnya ada atau begini, desa meng-SPJ-nya terlambat misalnya begitu ya, terlambat. Ini bagi kepala camat yang komitmen tinggi tadi ya nggak bisa nyairkan-nyairkan. Nah, ini kembali kepada komitmen SDM itu ya, SDM. Kalau SDM-nya segera komitmennya segera, oh ini SPJ segera kami penuhi misalnya. Nah, ini juga akan memperlancar Ya, pengajuan berikutnya. ya, ya. Karena Oke. rekomendasi kan dari camat. Ya, ya, ya. Rekomendasi dari camat, baik berjenjang ya Pak, Berjenjang. berjenjang ya, Ya, berjenjang. ya. Saya coba kembali lagi ke desa Pak. Jadi Hmm. apa namanya? Saya mendapatkan informasi di beberapa desa kayak di Jawa Tengah juga sama itu. Hmm. Jadi mereka mengatakan itu begini. Jadi ketika saya tanya loh ini kok belum jalan, misalkan ada Hmm. satu program belum jalan, itu ya mereka mengatakan ya gimana kita menunggu keputusan kepala desa. Nah kepala Hmm. desanya ditunggu, ya ndak ada apa Hmm. namanya, ndak ada keputusan yang segera diambil. Di satu sisi Hmm. seperti itu. Di sisi lain, ketika itu pencairan anggaran, itu Hmm. kemudian dana dicairkan, nah Pak kepala desanya minta, ya sudah saya saja yang pegang. Nah, Hmm. begitu dipegang Hmm. ternyata eh, apa namanya, dari pihak perangkat desa itu mau mau menanyakan begitu untuk Hmm. kegiatan something begitu ya. Hmm. Itu agak segan. Nah, nanti nah Hmm. gimana ya Pak Lurah belum ini, belum belum Hmm. ngomong apa-apa, tapi tanya pun juga segan. Nah, Hmm. untuk di Nganjuk sendiri itu, di Kabupaten Nganjuk itu, apakah memang posisi kepala desa itu juga sesentral itu, yang Hmm. kemudian juga bisa menghambat maupun mempercepat. Di satu sisi Ya, mungkin kalau yang kepala desanya ini komitmennya bagus kan berarti ya. mempercepat, tetapi kalau enggak ya akan memperlambat. Bahkan ada yang mengatakan, "Loh, saya tahu sendiri waktu itu ya, waktu ngambil itu ya yang desa sebelah itu datang ya yang ngambil ya perangkatnya, tetapi langsung di situ Bapak juga Kades. dianukan ke Pak Kades begitu." Ya, Nah, berarti apakah secara umum itu posisi kepala desa itu sesentral itu gitu? ya, ya. Gitu, Pak. Sesuai dengan Permendagri 20 2018, memang kepala desa itu sebagai penanggung jawab. Jadi dia penanggung jawab pengelolaan dari dana itu, ya. Sehingga dari kalimat itu memunculkan, oh, saya tanggung jawab aku kok. Nah, kasarnya begitu. Iya. Secara aturan di Permendagri 20 2018 itu, kalau kepala desa sudah memberikan rekomendasi pencairan dari bendahara, bendahara kemudian pelaksanaannya ya dilaksanakan oleh PK. Mhm. Apalagi sekarang ini pelaksanaan ini sekarang sudah mulai hal itu sekarang sudah mulai Terkikis? terkikis, tergeser Mmm, dengan sistem CMS ya, mmm, pembayaran yang non tunai. Nah, mau nggak mau kan ini kan berarti harus transfer ke supplier, oke. transfer ke supplier. Pekerja juga begitu ya. Jadi sekarang lebih banyak untuk kegiatan di non tunai untuk pembayaran. Ini mengikis dominasi yang tadi kepala desa tadi. Itu tuh sangat 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 bagus untuk ya kalau yang dominasi seperti itu tuh ya mesti ada. Tak bapaknya Oke. dulu gitu ya. Nah, itu mesti ada. Perangkat biasanya enggak mau misalnya. Ya tadi yang jenengan sampaikan tadi. Mau tanya itu ya sungkan kayak Nah, ya itu. pakai tapi dengan sistem CMS ini mau nggak mau ini juga menjadi alat untuk kepala desa tidak terlalu dominan bawah Dominan. terus di bawah gitu ya. Nah, ada desa yang begitu ini yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan camat.
Biasanya kalau hal-hal teknis yang di lapangan, yang lebih tahu dulu, yang lebih paham, itu biasanya teman-teman pendamping ya. Jadi teman-teman pendamping dan kecamatan itu kompak. Artinya teman-teman pendamping lebih melihat pada tataran teknis di lapangan. Hasil dari informasi teknis itu disampaikan kepada camat. Camat, karena mungkin kan pendamping bisa aja tanya ke kepala desa. Pendamping bisa tanya kepada desa, ini kok belum dilaksanakan. Pendamping bisa masuk itu. Kemudian pendamping mengingatkan, ternyata kok masih juga belum ada perubahan, atau apapun yang terjadi di desa itu disampaikan kepada camat. Pak Camat, Hmm. ini desa ini belum melaksanakan kegiatan jalan paving misalnya. Walaupun pendamping ini juga sudah menyampaikan kepada desa, tetapi juga disampaikan kepada camat. Biar camat menindaklanjuti secara birokrasi. Ya, Hmm, gitu, oke. Berarti kan kerjasama dan komunikasi antar betul. setiap ini, ya. Ya, betul. Jadi kalau Nah, nggak bisa sungkan, ya berarti nempel harus Pak Camat. begitu ya. Nggih, nggih, nggih. Jadi ini harus dilalui melalui jalur yang mana ya gitu loh ya. Nggih. Perangkatnya sungkan, perangkat misalnya nyampaikan kepada pendamping, pendamping bisa mengingatkan, pendamping juga nyampaikan pada camat, gitu ya. Mmm. Pernah pernah terjadi, ini Pak Ali, pernah terjadi kasus BLT itu uangnya dibawa kepala desa. Mmm. Uang dibawa kepala desa, 3 bulan belum dicarikan. Kemudian pendamping laporan ke kecamatan. Kecamatan menyampaikan kepada Pak Camat, Pak Camat, desa ini belum melaksanakan penyaluran BLT 3 bulan. Kemudian pendamping juga menyampaikan kepada kami, kabupaten. Kami melakukan koordinasi. Saya koordinasi dengan Pak Camat. Pak Camat ini pripun, ini belum disalurkan 3 bulan ini, BLT ini. Terus, lah, pripun Pak Parwan? Sekarang gini aja Pak Camat, ini komunikasi kami ya dengan Camat ya. Pak Camat buat undangan ke kepala desa, sekdes, prator, diundang di kecamatan. Nanti saya bersama Pak Camat nanti minta komitmennya desa itu gimana. Akhirnya diundang itu desa itu, diundang. Teman saya undang nih udah hari Senin nanti kita ketemu di kecamatan. Kalau Pak Camatnya ini sudah kadang kan mungkin ada rasa wah misalnya ya, Iya. sudah biasa komunikasi, udah wah. Nah kami yang dari kabupaten ini memberikan pemahaman yang lebih, gitu ya. Artinya ini gimana Pak? Ini jenengan kapan mau bayar buat berita acara? Pak Camat, Pak Kades akan komitmen membayar BLT nanti bulan ini. Kami melakukan monitoring. Jadi kita buatkan berita acara, Pak Camat minta pernyataan, camatnya minta pernyataan dari desa, kemudian pas hari H pelaksanaan, kami melakukan monitoring. Kami ngecek kegiatan di lapangan. Sejauh mana komitmen dari Pak Lurah ini. Itu salah satu contoh kita penanganan masalah yang terjadi dengan kita melibatkan unsur-unsur yang ini ya stakeholder yang menangani itu. Ya.
Halo? Halo, ya. Ngapunten, Pak, ngapunten. Saya minta maaf, Pak. Jaringan, ya. Monggo, Pak. Ya, oke. Tadi sampai mana ya? Yang kades bermasalah yang Jadi kades bermasalah, kemudian nanti tadi disampaikan itu kerjasama dan komunikasi antar berbagai pihak, kemudian melalui Pak Ahmad, itu kemudian mengundang para kades untuk meminta komitmennya begitu, Pak. Ya, itu kita undang di kecamatan, terus kemudian kita lakukan monitoring. Ya. Jadi kami yang dari kabupaten ini melakukan monitoring di lapangan terhadap komitmen Pak Kades itu gimana. Terus itu kita buatkan berita acara lagi. Oh, yang dari komitmen kemarin ada beberapa kegiatan, misalnya yang belum dilaksanakan. Nah, ini mau dilaksanakan kapan? Ini Pak, sesuai komitmen jenengan kemarin, ini harus mau diselesaikan tanggal sekian misalnya. Itu kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada beberapa juga yang kegiatan yang kembali kepada komitmennya kepala desa ya. Ada desa yang misalnya kita dapat informasi terkait dengan penyaluran honor kader misalnya. Honor kadernya Posyandu belum dicairkan Pak, misalnya. Kita cek, teman-teman pendamping di lapangan ngecek lapangan. Oh, sudah dicairkan Pak. Nah, misalnya begitu ya. Kemudian kok belum disalurkan kepada kader misalnya. Nah, kembali kita komunikasi dengan camat, kita lakukan kunjungan ke desa itu. Artinya berjenjang ya, Pak Camatnya sudah menegur melalui kasihnya, gitu ya. Kemudian kita juga turun ke lapangan, begitu turun itu biasanya langsung ada action. Wah, ada kepala desa yang setelah itu cerita ke teman desa lain. Itu aja kok didatangi dari kabupaten, nah gitu ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Begitu kita datangi, besoknya dicairkan. Ya. Nah itu sangat berpengaruh. Ya. Jadi komunikasi ini ya sangat penting ya. Komunikasi. Kami di jajaran pendamping itu ada laporan-laporan yang harus disampaikan kepada kami, laporan-laporan masalah gitu ya. Semangat kami, terus teman-teman kami sarankan koordinasi komunikasi dengan camat. Ya, sampaikan kepada camat, kemudian nanti tindak lanjuti itu permasalahannya itu di tingkat kecamatan. Ya. Kemudian kalau yang sudah misalnya levelnya sudah parah gitu ya, sudah disampaikan, kecamatan sudah menegur, juga tidak ada action, ini biasanya juga menjadi makanan empuk bagi LSM. Begitu LSM tahu di situ ada permasalahan, cepat banget ini. LSM ini tuh lapor ke pihak berwajib. Begitu nggak segera diselesaikan, ada masalah, kita sudah ada pembinaan, kecamatan ada pembinaan, pembinaan, PMD sudah pembinaan, ternyata ada kegiatan yang dilanggar secara aplikasi tidak dibetulkan, tidak dibenarkan, dan misalnya pelaksanaan fisik juga misalnya nggak karu-karuan misalnya, tapi ternyata nggak ada action, ya sudah. Artinya ya, kita sudah menjalani, kita sudah melakukan monitoring, sudah kita lakukan pembinaan, tapi kalau memang itu tidak ada perubahan, tidak ada action, akhirnya ada juga yang sekolah gitu ya. Masuk sekolah. Nah, kalau saya pernah monitoring karena tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kalau nanti dananya cair, nanti khawatirnya nanti yang pegang nanti Pak Kades Pak, gitu kan ya.
pernah kami melakukan monitoring, nunggu itu dana. Setelah diambil dari bendahara, kami dengan kecamatan, dengan kasih itu di situ di desa itu. Udah ini posnya apa? Posnya untuk pembelian misalnya ini Pak, untuk kegiatan perekonomian misalnya ya. Ekonomi. Ini harus diserahkan kepada misalnya BUMDes misalnya. Maka harus di situ saat itu harus serahkan kepada BUMDes. Kami nyaksikan. Materialnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Pernah kita lakukan itu. Kemudian yang dari kelembagaan, misalnya ini untuk honor lembaga atau ini untuk kegiatan lembaga, maka harus dari bendahara langsung ke lembaga. Udah, ini pernah kita lakukan itu untuk antisipasi biar uang enggak dibawa ke kades dulu. Nah, gitu. Bahasanya kan dibawa dulu, agak bahasanya Iya. begitu gitu ya. Tapi kayak seperti itu enggak ini apa namanya ya kadesnya jadi hubungannya enggak apa ya agak apa ke pendamping maupun ke kecamatan itu agak sensi begitu enggak Oh, ya? enggak. Aman ya? Enggak. Itu karena sudah ya. Kades itu bangunan karena menggelapkan dana PAD. Menggelapkan dana pembangunan kantor desa, balai desa. Itu begitu saya datang itu saya gojloki. Ini Pak, plafonnya luar biasa nih warnanya kayak warna langit gitu kan ya. Karena belum dipasang gitu kan. Itu nggak marah dia, nggak marah. Oh. Nggak marah. Kita ajak sambil guyon itu nggak marah. Tapi karena yang dipakai itu dana PAD itu nilainya tinggi, dan itu masyarakat ya sudah gregetan juga melaporkan. Nah, sekarang ya sudah masuk sekolah. Nggih. Oh, gitu nggih. Soalnya ya itu kan dengan dana yang sebesar itu yang dikelola kalau hanya dari dana desa. Belum lagi kan ada sumber-sumber PAD. lagi, Ya. sumber-sumber lain ya yang kemudian mungkin dananya juga besar yang dikelola. Ya. Sementara kalau kepala desanya mungkin dari segi moralitas kurang kan juga berbahaya juga ya. Betul. Kalau yang tadi kayak misalkan oh ini agak segan terus kemudian nempel di Pak Camat begitu. Nah, berarti kan dari perangkat berinisiasi untuk ngomong ke Pak Camat. Nah, itu hal seperti itu apakah nanti hubungan tidak mengancam hubungannya antara kepala desa dan perangkat, Pak? Kalau ke camat itu bukan perangkat. Oh, bukan perangkat. Bukan. Masyarakat berarti ya? Yang ke camat itu biasanya pendamping. Oke. Ya, Aman berarti. aman, ya. Jadi jalur komunikasinya itu biasanya kalau kadesnya misalnya kurang bagus gitu ya, kalau dari perangkatnya biasanya perangkat tidak berani. Berani ya. Tapi biasanya kalau sudah melihat kondisi lapangan seperti itu pendamping yang komunikasi dengan camat. Komunikasi. Pak, desa ini begini, gini itu ya sampaikan. Sehingga kepala desa, camat atau kasihnya turun. Nah, itu. Jalur komunikasinya dibuat begitu ya. Jadi harmonisasi antara camat dengan pendamping itu terjalin. Dan camat itu akan mendapatkan informasi yang valid ya, Iya. dari pendamping. Dari pendamping. Ya. Nggih. Jadi ini betul-betul peran pendamping ini sangat dibutuhkan informasi dari pendamping itu di birokrasi kecamatan. Nggih. Karena kan pendamping langsung ke desa. Ya. Tapi kalau konflik kepentingan seperti ada juga yang saya dapatkan itu informasi, tapi ya di luar Nganjuk, ya itu ini ketika dana desa ada memang ini digunakan untuk pavingisasi Ya. atau
pembangunan apa gitu, pembangunan intinya adalah pembangunan infrastruktur. Tetapi pada prosesnya itu ternyata pembangunan infrastruktur itu ya pakai CV-nya kepala desa atau pakai CV-nya apa namanya, CV-nya orang-orang dekat lah, artinya enggak pakai tender, ya sudah kita pakai itu karena saudara kepala desa dan lain sebagainya. Nah, itu apakah konflik kepentingan yang seperti itu juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, Pak? Ya. Terjadi lah ya, terjadi. Artinya begini, pengelolaan kegiatan itu harus swakelola. Harusnya swakelola. Jadi sesuai dengan peraturan Perka LKPP ya, peraturan kepala lembaga pengadaan barang dan jasa yang di Kabupaten Nganjuk itu sudah dibuatkan menjadi perbub pengadaan barang dan jasa. Artinya pengelolaan dana desa itu harus swakelola. Swakelola. Kalau misalnya CV itu kalau sampai 10 juta itu kan bisa beli langsung ya. Iya. Beli material misalnya 10 juta, sampai 10 juta. Bisa beli langsung ke toko atau kemana, monggo ya. Tapi kalau sudah sampai 200 juta, itu harus ada penawaran minimal 2. Penawaran ya. Penawaran 2 penawar. Nah, itu yang ditawarkan apa? Materialnya. Materialnya yang ditawarkan, kemudian kalau CV itu misalnya melaksanakan kegiatan, itu mereka punya enggak material yang dibutuhkan? Nah, ini harus dicek itu, harus tahu itu. CV ini menjadi pemasok material. Tetapi CV ini di dalam SIUP-nya ada enggak mereka pengadaan batu misalnya. Kalau CV ini misalnya bangun jalan dan CV ini juga yang membelanjakan semen. CV ini SIUP-nya ada enggak jual semen? Ya. Nah, harus cek di situ. Kalau memang CV ini enggak punya SIUP semen, ya mereka CV punya apa? Misalnya batu misalnya. Ya ngambilnya batu aja dari CV itu. Ya. Nah, semennya diambilkan dari toko. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini yang sampai sekarang itu masih kita juga pembinaan begitu. Penerapan itu ya. Kadang kan desa wis paling gampang ya wis penak wis golekne CV kon garap. Nah, kadang begitu kan. Secara aturan itu swakelola, enggak bermasalah. Ya, swakelola dan mereka harus nyambung. CV tadi yang mengedrop material itu di dalamnya juga harus sesuai dengan SIUP yang dimiliki. Enggak punya semen, misalnya ngedrop semen dari mana? Nah, itu kalau jadi pemeriksaan ya nggak bisa masuk, salah. Logikanya mereka nggak punya semen kok mereka bisa beli, gitu kan? Iya. Nah, itu harus diruntut, harus dengan SIUP-nya itu. Ya. Berarti kan posisi kepala desa itu sentral tidak hanya pada gaya kepemimpinannya, tetapi juga komitmennya, juga moralitasnya dari kepala desa, komunikasi kepala desa begitu, karena posisinya memang sangat-sangat sentral sekali. Betul, ya. Terus kalau saya lihat itu, saya beberapa kali itu ya yang di Talang itu mungkin areanya enggak begitu besar ya. Komunikasinya saya lihat juga mudah. Terus habis itu apa namanya, kalau saya gali informasinya memang masyarakatnya itu enggak pasif begitu. Jadi aktif, masyarakatnya itu aktif, pengen ini, pengen itu begitu. Tetapi ketika kemudian dirancang apa namanya, rencana anggaran desanya, kemudian rencana pembangunannya seperti ini begitu. Kemudian juga dikomunikasikan, mereka juga ternyata aktif dan bisa saling menerima kalau tidak harus 20, katakanlah 20
20 tuntutan itu kemudian tidak harus semuanya dipenuhi Hmm. saat ini atau dengan dana desa ini, itu mereka juga bisa dijelaskan dengan mudah. Nah, dari sini Ya. saya hanya mengambil angen-angen aja, mengambil mengambil hipotesa saja. Apakah kemudian aktif tidaknya masyarakat itu juga menentukan ya? Mungkin menentukan ya, karena ada masyarakat yang ya wis terserah Pak kepala desa piye ya. Jadi kalau ditanya ya diem, ya diem gitu juga ada gitu. Apakah menurut pengalaman Bapak yang di Nganjuk itu, desa-desa yang kemudian aspirasinya tinggi itu ya rata-rata itu bisa bagus dibandingkan yang enggak begitu enggak begitu aktif gitu kayaknya. Atau seperti itu atau gimana, Pak? Ya, jadi sangat berpengaruh ya tingkat kepemimpinan kepala desa itu ya, tingkat kepemimpinan ya, dan tingkat kondisi masyarakat. Masyarakatnya misalnya yang kritis, yang banyak misalnya masyarakatnya kritis, dia tahu perencanaan, dia berani menyampaikan, itu juga akan mempengaruhi tingkat dominasi kepala desa. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Ada desa yang ada masyarakat yang misalnya ini gimana pelaksanaan yang ke depan dan sebagainya, termasuk BPD-nya misalnya ya. BPD-nya juga aktif, itu sangat berpengaruh terhadap desa itu. BPD-nya aktif, masyarakatnya aktif, kemudian kepala desanya mau sakarepe misalnya, itu dia tidak bisa. Karena Dan kontrol internal jalan nah, nggih. kontrolnya terbangun gitu ya. Nggih. Kontrolnya terbangun, kemudian kades yang visioner, kades yang menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena memang begini, kalau perencanaan itu melibatkan masyarakat, masyarakat diundang betul. BPD menyampaikan, kan BPD ini sangat berpengaruh loh ini ya. Karena BPD kan menggalang aspirasi ya. Jadi di musyawarah desa itu misalnya BPD-nya aktif masing-masing dusun, ayo mana yang menjadi prioritas misalnya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas di desa itu. Ya. Di samping memang kadesnya yang betul-betul mereka terbuka. Ya. Kalau terbuka, orang lain tuh mau menyampaikan itu ya enak. Ya. Kalau yang di Talang itu, Pak, di Talang itu kan saya ke sana itu 2 kali. Ya. Ke sana karena memang beliaunya tidak bisa online ya, harus ke sana ya sudah berarti saya ke sana. Nah, selama saya ke sana itu selalu full orang-orangnya kok full terus gitu. Ya, terus di desa yang lain itu kok, lah ini cuma 2 orang. Nah, kalau di sana itu full, bahkan waktu itu Pak siapa, Pak Adi Kuncoro itu juga pas di situ, lah Pak Suwandi juga nyusul di situ biasanya juga nimbrung di sini loh. Berarti ya sering ngumpul-ngumpul gini. Nah, saya tanya ke PK-nya waktu itu. Nah, Pak, ini kan kalau di sini uang gimana Pak? Uang enggak pernah dipegang kepala desa, langsung ke bendahara, terus kami kalau diskusi ya mudah, soalnya tiap hari orangnya datang di sini, jadi ya ngobrol-ngobrol langsung gitu. Nah, saya tanya, apakah ini sudah terbentuk? Artinya itu dari dulu ya memang seperti ini, atau ya karena ada kepala desa atau sekdesnya yang kemudian komit, terus kemudian ayo kita harus masuk terus biar ada komunikasi terus. Nah, ternyata mereka katakan enggak, bahkan sekdesnya baru 2 tahun kalau nggak salah itu. Nah, itu juga mengatakan itu ya enggak, sebelum saya ada di sini ya memang sudah gini gitu kira-kira. Artinya saya hanya hanya mengangan-angan, berarti
mungkin juga ada satu hal lagi yang mungkin mempengaruhi, yaitu budaya organisasi yang memang sudah terbangun ya. Budaya organisasi kalau budayanya memang biasanya yang datang ya 3 orang, kaur kasih misalkan, ya berarti nantinya ya kaur kasih, walaupun ada kecuali ada komitmen dari dari kepala desa maupun sekretaris desa. Nah, saya hanya berpikir seperti itu. Menurut Bapak bagaimana? Apa memang seperti itu atau bagaimana? Ya, ya. Talang itu salah satu desa yang punya komitmen. Ya. Jadi kepala desanya memang punya kualitas yang mereka menjalankan sesuai dengan regulasi. Gitu ya. Dana cair ya dia tidak pegang. Itu ya pegang bendahara sesuai dengan aturan yang ada itu. Talang. Kemudian talang itu juga kadesnya itu juga inisiator terhadap desa-desa lain yang kira-kira masih belum mampu untuk menjalankan kegiatan apa misalnya. Dia ngundang orang didatangkan. Itu salah satu inisiatornya ya kepala desa Talang. Dan doktrinnya ke perangkat memang ya sudah lama, sudah terbangun. Jadi kepala desa Talang itu kan sudah menjadi kades itu kan sudah periode ketiga sekarang. Iya, 3 periode terakhir ini. Periode terakhir ya. Periode terakhir. Saya tanya juga loh, ini sudah ketiga. Sudah ketiga ya. Luar Jadi biasa. komitmennya tinggi. Ya. Itu sering kita diskusi gitu ya. Aturannya gimana? Gitu ya. Dia yang menjalankan aturan itu. Okay. Aturannya Saya belum sempat ketemu itu, Pak. Karena ya belum sempat karena begitu saya misalkan janjian di hari ini, begitu beliaunya ada di kecamatan atau di kabupaten begitu ada Ibu, jadi belum sempat akhirnya belum sempat ngobrol-ngobrol. Ya. Karena Talang itu ketua paguyuban paguyuban kades gitu ya. Okay. Terus ya memang mobilitasnya agak tinggi ya. Karena memang di kecamatan ya dia jadi ketuanya, kabupaten juga begitu. Dan biasanya kalau untuk kegiatan ya dia juga yang pegang ini ketuanya Asosiasi Bumdesma. Jadi banyak organisasi yang diikuti dia. Jadi secara pimpinannya sendiri sudah banyak kegiatan yang organisasinya sudah banyak gitu ya. Artinya itu juga didoktrinkan pada perangkat-perangkatnya. Tahu banyak, komitmen bagus. Ya. Jadi visioner lah ya, termasuk visioner. Kalau kades-kades yang regulasi nggak mau mempelajari, misalnya ada kunjungan atau ada perintah baru dilaksanakan, itu ya biasanya secara aturan nggak paham. Ini barusan Nganjuk ini ada yang ditetapkan tersangka kemarin. Itu karena tidak memahami aturan, tidak begitu jadi itu harusnya kalau jadi kepala desa aturannya apa sih itu dilatih gitu kan ya. Tapi begitu tidak dipahami, dikasih tahu ya enggak begitu paham misalnya ya, itu ya dampaknya kepada mereka sendiri, misalnya maunya gitu kan ya jadi. Iya. Terakhir Pak, satu pertanyaan terakhir saja. Ini mungkin Bapak ada ini Pak, karena pengalaman kan lama ya, 2016 bahkan sebelum adanya dana desa itu di PMKM itu juga sudah ikut langsung terjun di situ. Supaya ini nanti dana desa itu bisa berjalan dengan baik dan sukses berarti bisa mensejahterakan masyarakat, begitu mencapai tujuan dari dana desa. Nah, itu apa rekomendasi atau saran dari Bapak atau ide-ide dari Bapak yang kemudian supaya dana desa itu bisa berjalan lebih baik lagi? Oke, makasih.
Desa jalankan sesuai dengan regulasi. Satu, regulasi. Siklus tahunan ditaati. Perencanaan yang tertuang dalam siklus tahunan itu ditaati ya. RKPDes September harus ditetapkan, APBDes di Desember harus sudah ditetapkan, sehingga Januari itu sudah bisa melaksanakan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan untuk 2026 itu harus tuntas di 2025 ini. Kegiatan yang direncanakan 2026 itu harus tuntas. Jadi perencanaannya harus tuntas. Harus tuntas itu kalau misalnya mereka mengusulkan kegiatan jalan TPT misalnya ya, jalan wisata ini adalah contoh ya. Itu sekarang harus tuntas kalau misalnya ada warga yang kena dampak bangunan itu sekarang dirembuk sekarang. Dirembuk sekarang sehingga nanti pada waktu pelaksanaan itu sudah masyarakat sudah tahu kalau itu nanti akan dibangun 2026 misalnya. Jangan sampai terjadi begitu dana sudah dicairkan, perencanaannya sekarang itu nggak tuntas ya misalnya ya, perencanaannya udah panjangnya jangan nggak diukur, nggak dilakukan kunjungan lapangan. Dananya misalnya dikira-kira volumenya misalnya kira-kira 100 meter misalnya. Itu nggak dilakukan pengukuran secara detail, secara manual. Terus dianggarkan. Nah ini juga belum dirembuk dengan warga sekitar misalnya. Karena mereka sudah tahu volume, sehingga dianggarkan. Begitu dana cair, begitu mau dilaksanakan, masyarakat ada yang protes, ini juga akan menjadi penghambat. Karena itu pernah terjadi. Nah, begitu telepon, Pak, ini saya sudah nyarikan, ternyata ada penolakan dari warga, Pak. Perencanaan sampai kemarin gimana? Saya balik aja begitu. Nah, ini harus tuntas. Gitu ya. Jadi sudah ada RAP dan desain. RAP desain untuk kegiatan 2026 harus tuntas tahun ini. Sehingga perencanaannya itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak dikira-kira, 100 meter Pak, volumenya kira-kira gitu ya. Tapi betul-betul dilakukan kunjungan lapangan oleh tim verifikasi yang di desa itu. Cek di lapor ya. Sehingga nanti pada waktu pelaksanaan, dana sudah masuk rekening, dana sudah cair, angkanya sudah sesuai dengan RAP yang ada. Kemudian pelaksanaannya mengacu pada RAP yang sudah dibuat ini. Kalau pelaksanaan RAP belum ada, volume diukur tidak sesuai kenyataan lapangan, maka yang terjadi mesti ada masalah. RAP-nya aja belum ada, kok mau pelaksanaan, pedomannya pakai apa? Ini yang desa-desa harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. RAP pelaksanaan RAP-nya perencanaan untuk 2026 harus sudah selesai. Ya. Perencanaannya harus tuntas lah ya. Baru penganggaran gitu ya. Penganggarannya juga begitu. Penganggarannya juga penetapan APBDes-nya itu juga ditetapkan Desember. Biar nanti Januari sudah bisa pelaksanaan. Waktunya lebih longgar. Januari sampai Desember. Itu nanti juga akan meringankan desa. Nah, desa kalau sudah pelaksanaan, desa itu kalau sudah memencarkan dan pelaksanaan harus melaksanakan pengadaan barang jasa. Itu harus betul-betul dilaksanakan. Jadi nanti begitu yang mengedrop material suppliernya itu sesuai dengan kapasitasnya mereka. Kalau mereka misalnya punya material batu, mereka desa butuh batu, CP yang melaksanakan pengaturan batu itu mereka punya siupnya itu ya. Jangan sampai nanti ya mereka tidak punya batu, ngedrop batu. Misalnya, toko ngedrop batu, lah itu ada siup ke situ pada misalnya. Nah, itu sangat penting ya. Dan SPJ ya, desa yang sudah melaksanakan kegiatan, segera SPJ ini segera disusun. Karena itu akan meringankan desa. Begitu nanti tutup tahun, sudah selesai. Tinggal penyusunan laporan akhir tahun. Itu Pak Ali. Terima kasih banyak Pak. Saya juga mohon maaf karena memang rencananya itu 45 sampai 60 menit, tetapi saya harus
nambah harus agak Oh lama iya, nggak apa-apa. menyita waktunya Pak Suparman. Tapi Nggih, overall saya terima kasih banyak dan nggih, mohon sama-sama. izin Pak, Heeh. nanti kalau saya mungkin berkunjung ke Nganjuk, mohon izin nanti mungkin saya hubungi untuk bisa bertemu secara langsung mungkin Oh kalau iya, ada waktu. monggo, ya, siap, Nggih, ya, nggih. Nggih, siap. terima kasih banyak Nggih Pak nggih nggih Suparman, nggih, mungkin, nggih nggih. informasinya nanti, kalau, ada informasi yang diperlukan mungkin juga saya hubungi. Kalau Bapak, eee, me apa namanya, menginginkan hal-hal, hasil-hasil yang terkait dengan, riset saya nanti juga bisa menghubungi saya Oh nantinya. ya, Nggih, ya, siap. nggih, Suatu waktu overall kalau butuh tambahan informasi apa silakan hubungi. siap, siap, siap. Nggih, terima kasih banyak. Yang penting, dan, saya pastikan lagi Pak, jadi untuk ini, untuk kegiatan wawancara, semua data maupun keamanan Bapak itu menjadi tanggung jawab saya. Nanti, untuk informasi yang disampaikan juga akan saya jaga rahasianya. Kemudian, siapa yang memberikan informasi juga saya tidak bisa menyebarkan, ke siapapun begitu. Jadi akan Ya, saya, coding. Jadi akan ada kode-kode yang menunjukkan mhm, itu informan dan hanya saya yang bisa mengetahui siapa ya, informannya, begitu. Mungkin oke. itu Pak, terima kasih Nggih nggih, banyak. terima kasih Saya Mas. akhiri dulu untuk wawancara hari ini. Ya, Semoga sehat selalu Pak, amin dan amin. salam untuk keluarga, semoga Ya, diberikan keselamatan. Saya amin akhiri, amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.